Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan uji prasyarat ANAVA atau analisis varians. Diskusi dan presentasi ini disusun oleh kelompok 6 yang beranggotakan Dina Putri Anggraini, Hima Nabila, dan saya sendiri Rizky Romadhoni. Langsung saja. Pengertian ANOVA atau analisis varian. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean rata-rata data lebih dari dua kelompok. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata IQ antara siswa kelas SLTP kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varian satu faktor atau one way ANOVA dan analisis varian dua faktor two way ANOVA. Pada pembahasan ini, kami hanya akan membahas analisis varian satu faktor. Selanjutnya, asumsi uji ANOVA. Untuk melakukan uji ANOVA harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Kemudian, prinsip ANOVA. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok dan variasi antar kelompok. Bila variasi within dan between sama atau nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai min yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variansi antar kelompok lebih besar dari variansi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, nilai macam min dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Kemudian, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dina Putri Anggraini. Selanjutnya, contoh uji ANOVA. Sebagai bahan uji coba, maka kita gunakan contoh sebuah penelitian yang berjudul Perbedaan Pendapatan Berdasarkan Pekerjaan, di mana pendapatan sebagai variabel terikat bertipe data kuantitatif atau numerik, sedangkan pekerjaan sebagai variabel bebas berskala data kualitatif atau kategorik, yaitu dengan 3 kategori, tani, buruh, dan lainnya. Penerapan one way ANOVA pada SPSS. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian buka tab variable view, buat dua variabel, pekerjaan dan pendapatan. Ubah tipe pekerjaan ke numerik, desimal, kosong, beri label pekerjaan, ubah menyasar menjadi nominal, dan isi value dengan kategori 1, tani, kemudian 2 sama dengan buruh, dan 3 sama dengan lainnya. Selanjutnya, ubah tipe pendapatan ke numerik, desimal, kosong, beri label pendapatan, ubah menyasar menjadi skala. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, buka data view dan isikan data sebanyak 24 responden sebagai berikut. Langkah selanjutnya, pada menu pilih analysis, compare means, one way ANOVA sampai muncul jendela one way ANOVA seperti di bawah ini. Setelah itu pilih variabel pendapatan, lalu masukkan ke kotak dependent list, kemudian pilih variabel pekerjaan, lalu masukkan ke kotak faktor, sehingga akan nampak seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, klik tombol option, sehingga akan muncul jendela ini, centang deskriptif dan homogeneity of variant test. Klik continue. Jika masih ada jendela one way ANOVA, klik tombol post hoc sampai muncul jendela ini, centering Bonferroni dan James Howell, serta biarkan significance level 0,05. Lalu klik continue, lalu klik OK dan hasilnya akan terlihat seperti ini.
Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Himanabila. Selanjutnya yaitu interpretasi uji ANOVA. Dari tabel deskriptif dapat kita lihat bahwa responden yang bekerja sebagai tani rata-rata berpendapatan sebesar 195.497,50. Buruh rata-rata berpendapatan sebesar 265.080,75. Dan yang lainnya rata-rata berpendapatan 326.423,25. Selanjutnya, untuk melihat uji, kita lihat di tabel ANOVA. Sebelum melanjutkan uji, perlu diingat bahwa salah satu asumsi ANOVA adalah variansnya sama. Dari tabel Test of Homogeneity of Variances terlihat bahwa hasil uji menunjukkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut sama. Sehingga uji ANOVA valid untuk menguji hubungan ini. Selanjutnya, untuk melihat apakah ada perbedaan pendapat dari ketiga kelompok pekerja tersebut, kita lihat tabel ANOVA. Dari tabel itu, pada kolom SIG diperoleh nilai P sama dengan 0,037. Dengan demikian, pada taraf nyata, yaitu 0,05, kita menolak H0. Sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah ada perbedaan yang bermakna rata-rata pendapatan berdasarkan ketiga kelompok pekerjaan tersebut. Selanjutnya, interpretasi uji ANOVA post hoc. Jika hasil uji menunjukkan H0 gagal ditolak atau tidak ada perbedaan, maka uji lanjut tidak dilakukan. Sebaliknya, jika hasil uji menunjukkan H0 ditolak atau ada perbedaan, maka uji lanjut post hoc test harus dilakukan. Karena hasil uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna, maka uji selanjutnya adalah melihat kelompok mana saja yang berbeda. Untuk menentukan uji lanjut mana yang digunakan, maka kita kembali melihat tabel Test of Homogeneity of Variances. Bila hasil tes menunjukkan varian sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Bonferroni. Namun, bila hasil tes menunjukkan varian tidak sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji James-Howell. Dari tes Homogeneity of Variances menghasilkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Bonferroni. Dari tabel post hoc test di atas memperlihatkan bahwa kelompok yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pendapat ditandai dengan tanda bintang adalah kelompok tani dan lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.